Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan operator madrasah, pada tutorial kali ini kita akan membahas bagaimana cara menginstal e-learning madrasah versi 2.0 pada hosting web. Untuk dapat menginstal aplikasi ini, kita harus mendownload terlebih dahulu pada website e-learning Kemenak. Kita jalankan terlebih dahulu browser yang ada pada komputer kita. Kita klik Google Chrome. Kemudian kita ketikkan alamat web dari e-learning Kemenak, www.elearning.kemenak.go.id. Kemudian tekan tombol enter untuk menuju ke website tersebut. Kita lakukan login dengan cara klik login. Masukkan username dan password kita yang telah diberikan oleh Kementerian Agama. Pengetikan username dan password itu tidak boleh salah satu huruf pun. Ya, tidak bisa login jika ada salah satu huruf. Setelah selesai mengetikkan username dan password, kita klik login. Nah, kita tunggu proses autentikasinya. Nah, inilah tampilan dari web e-learning Kemenak yang terbaru ya. Ada fitur terbaru yaitu pengumuman pendaftaran domain. Ini bagi madrasah yang belum memiliki domain bisa menggunakan fasilitas ini. Syaratnya harus mendaftar terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan menginstal mendownload installer. Nah, harus didahului dengan mengupload SK operator madrasah. Kita harus mengupload SK, kemudian setelah setujui baru bisa menginstal installernya. Kemudian kalau mau meminta pelatihan bisa klik menu pelatihan. Nah, inilah versi 2.0 e-learning madrasah yang dapat dipasang atau diinstal secara offline dan online. Kemudian di sini kita juga bisa mengisi profil madrasah yang nanti bisa disinkronkan ke e-learning yang dipasang pada hosting. Diisi datanya seperti ini contohnya. Kepala madrasah, alamat, password. Nah, ini bisa kita isi di sini, kemudian simpan. Kemudian lanjut dengan logo. Logo juga bisa kita buat sendiri atau bisa kita ganti ya. Kemudian upload SK operator. Nah, kita sebagai operator harus di SK-kan dulu oleh kepala madrasah dan diupload. Jika sudah disetujui, nanti baru bisa mendownload aplikasinya. Setelah SK kita disetujui, kita bisa mendownload ya. Nah, ini menu terbaru dari e-learning, ada pembuatan domain server. Nah, jika berminat silakan ketikkan nama domain yang ingin digunakan. Kemudian cek ketersediaan domain. Kita lanjut ke download installer. Nah, download installer di sini ada dua ya. Kita bisa lihat jika di sini SK kita sudah disetujui, kita bisa mendownload installernya. Nah, ini yang versi 2.0 yang terbaru. Ada versi installer Windows yang akan kita install pada server di komputer kita. Kemudian ada versi hosting. Nah, versi hosting yang akan dipasang pada web hosting. Kemudian menu download patch ini berisi patch yang bisa dipasang ketika ada update terbaru. Nah, yang terbaru adalah 2.0. Nah, ini ada versi-versi dari 1.2, 1.3, 1.4 sampai 2.0. Nah, di sini ada dua macam installernya. Ada yang untuk Windows pada server yang dipasang pada komputer server kita. Dan juga ada yang versi hosting nanti ya. Nah, untuk versi hosting ada 3.
Kita lanjutkan ke download installer. Kita akan mendownload installernya yang akan kita pasang pada hosting web. Kita klik download. Nah, kita tunggu proses downloadnya hingga selesai. Setelah aplikasinya telah terdownload selesai seperti ini, kita klik logout, kemudian klik OK. Nah, kita sudah keluar dari website e-learning Kemenak. Kemudian kita akan melihat posisi file aplikasi tersebut. Kita buka Windows Explorer. Kemudian kita pilih menu download, kita copy aplikasi yang terdownload tadi, kemudian kita pastekan di lokasi yang baru. Misalnya kita pindahkan di D, kita beri nama hosting e-learning 20, hosting e-learning madrasah 20. Nah, kita pastekan aplikasinya di sini. Kita akan mengekstrak aplikasi ini. Caranya, kita klik kanan pada aplikasi, kemudian kita pilih extract here. Nah, setelah kita pilih extract here, maka file sudah terekstrak seperti ini. Akan ada dua file hasil ekstrak, yang database dan data web. Nah, dua file inilah yang akan kita upload ke hosting web. Kemudian kita akan menuju ke cPanel, website cPanel. Kita buka website cPanel kita. Nah, karena saya menggunakan Niaga Hoster, maka kita buka dulu website Niaga Hoster. Kita login dengan akun kita, yaitu dengan akun Google. Saya login dengan akun Google. Ya, kita tunggu prosesnya. Nah, seperti inilah tampilan dari panel Niaga Hoster kita sebagai klien. Kita bisa lihat tampilan-tampilan yang ada pada panel Niaga Hoster. Nah, ini ya, saya memesan atas nama Man1 Banyuasin. Nah, ada paket domain, cloud VPS, SSL, dan seterusnya. Nah, kita pilih paket hosting, kita klik kelola hosting. Nah, disinilah tempat kita akan mengelola hosting kita. Nah, kita pilih cPanel. Nah, di cPanel inilah tempat kita untuk menginstal e-learning madrasah. Kita pilih subdomain. Nah, di subdomain kita akan mengetikkan nama domain dari e-learning yang akan kita buat, nama subdomain yang akan kita buat. Nah, contoh di sini kita akan mengetikkan e-learning. Nah, nama subdomainnya e-learning. Kemudian pada dokumen root ya, sama e-learning juga, kita klik create. Untuk membuat nama subdomain, kita klik create. Nah, nanti kita bisa lihat subdomain yang sudah berhasil dibuat ya. Kalau ada tampilan ini berarti sudah sukses. Kita klik go back ya. Nah, selesai, subdomain baru sudah kita buat.
namanya e-learning Man1 Banyuasin ECH ID. Seperti ini. Inilah alamat dari e-learning kita yang baru kita buat tadi. Kemudian kita lihat di sebelahnya ada public HTML e-learning. Nah, disinilah tempat kita akan memasang aplikasi yang kita download tadi dan telah kita ekstrak. Kita klik public HTML e-learning. Nah, jika ada file ini ya, CGI bin ini, maka ini bisa kita hapus jika masih ada. Kita klik kanan. Kita hapus terlebih dahulu, klik kanan, klik delete. Kemudian klik skip dan klik combine. Nah, sekarang filenya sudah terhapus ya. Selanjutnya kita akan mengupload hasil ekstrak yang telah kita lakukan tadi. Caranya kita klik menu upload. Nah, di sini kita select file, kita cari file yang kita ekstrak tadi, yaitu di D. Kita cari foldernya hosting e-learning madrasah. Kita buka. Kemudian kita klik data web. Kita klik data web, kemudian kita klik open. Nah, kita tunggu proses uploadnya hingga 100% komplit.
Setelah proses upload sampai 100%, maka garis barnya akan berubah menjadi hijau dan sudah komplit. Selanjutnya kita akan klik go back ya, di bagian bawah go back. Klik go back. Nah, di sini hasil uploadnya sudah masuk data web zip. Nah, selanjutnya data web zip ini akan kita ekstrak. Klik kanan, pilih ekstrak. Kita tunggu prosesnya, klik ekstrak file. Kemudian proses extracting. Kita tunggu. Nah, setelah itu tampil hasil ekstraknya seperti ini. Kita klik close. Nah, kita tekan tombol refresh. Di sini bisa kita lihat ada LHT access. Nah, jika ini tidak tampil, maka kita klik setting, kita pilih show hidden file. Nah, itu kita munculkan, klik save. Nah, ini sudah tampil ya. Kalau dia tidak tampil, maka kita klik perintah tadi. Selanjutnya data web zip ini bisa kita hapus agar tidak memenuhi ruang hosting. Klik delete, klik skip dan confirm. Nah, sudah terhapus seperti ini. Selanjutnya kita akan menuju ke menu cPanel. Kembali ke menu cPanel, kita akan membuat database. Nah, kita cari bagian dari cPanel database. Nah, di sini kita pilih di bagian database yaitu MySQL database. Kita klik MySQL database. Nah, di sini kita akan membuat database dari file yang kita upload tadi. Kita buat database-nya misalnya e-learning, sama seperti yang tadi ya, e-learning. Kemudian kita pilih create database di bawahnya, kita klik. Setelah selesai, kita klik go back. Kemudian kita menuju ke bagian current database. Di sini sudah ada database-nya tapi masih kosong. Nah, kita akan membuat username dan password untuk database kita. Kita ketik e-learning. Kemudian passwordnya kita sesuaikan kombinasi angka dan huruf. Dan usahakan very strong ya. Nah, passwordnya tidak tampil ya. Setelah itu kita lanjut ke bagian bawah, create user. Kita klik create user untuk membuat user dari database kita. Klik create user. Nah, setelah itu kita klik go back. Nah, database-nya masih dalam keadaan kosong, nanti kita akan upload. User sudah kita buat. Ya, selanjutnya kita ke add user to database. Kita pilih yang user yang kita buat tadi, kemudian kita pilih database yang kita buat tadi. Ya, kita klik add. Nah, selanjutnya pada MySQL database ini yang sudah tampil seperti ini, kita pilih all privilege. Kemudian kita pilih make change. Klik make change. Nah, selanjutnya setelah berhasil sukses ya seperti ini, kita klik go back. Nah, bisa kita lihat current database-nya sekarang sudah masuk privilege usernya. Nah, size-nya saja yang masih 0. Kemudian current usernya juga sudah ada, ya sudah masuk. Selanjutnya kita akan catat database dan user serta password yang kita buat tadi. Nah, sekarang kita catat, kita copy nama current usernya, kita pastikan di notepad.
agar nanti kita tidak salah dalam menginputkannya. Kemudian password ya. Password itu ya kita ingat seperti ini, misalnya passwordnya. Selanjutnya kembali ke cPanel, kita akan menuju ke phpMyAdmin, database phpMyAdmin. Di sini kita akan mengupload database ya. Kita pilih e-learning ya. Kemudian di sini dalam keadaan kosong tabel database-nya, kita akan import, klik menu import, kemudian kita choose file ya, kita pilih choose file untuk mencari file database-nya. Klik ya di D tadi, database, ada folder hosting e-learning tadi, kita klik open. Nah, kita tunggu prosesnya nanti ya. Klik kirim. Kemudian setelah kita klik kirim, tunggu proses upload database ini hingga beberapa waktu ke depan. Impor telah selesai, 123 KB telah dilakukan. Kemudian kita cek di phpMyAdmin data-data yang telah terimport tadi. Kita lihat dari atas sampai ke bawah, inilah data-data yang telah berhasil diimport ke dalam phpMyAdmin. Selanjutnya kita kembali ke cPanel. Kita akan menuju ke menu software, yaitu yang ada pada bagian bawah. Pada bagian software, kita akan memilih select PHP version. Nah, di sini PHP version atau versi PHP yang dipakai adalah versi 5.6. Maka kita ganti, misalnya bukan 5.6 atau di bawah angka tersebut, maka kita jadikan pilihannya 5.6 current. Selanjutnya kita lihat di sini ada huruf A sampai Z, ada pilihan-pilihannya. Nah, pada bagian option ini kita isi dengan memberikan contengan juga ya pada pilihan-pilihan yang ada di sini. Di antaranya memory limit, kita pilih yang maksimal. Nah, di sini maksimal 512 ya. Kemudian ya post access, kita pilih yang paling maksimal seperti ini contohnya. Kemudian upload file size, itu juga kita pilih yang paling besar. Selanjutnya kita klik cPanel File Manager. Kita menuju ke file app. Kita menuju ke folder app, kita klik double, kemudian kita pilih
config, klik double config dan kita menuju ke database, klik kanan, klik edit. Nah, disinilah kita akan mengisikan data-data yang telah kita simpan tadi, diantaranya username dan password. Pada bagian hostname kita ketikkan localhost, kemudian username itu adalah user yang kita simpan tadi. Kita ketik pada hostname dengan teks localhost. Kemudian username yang kita simpan di notepad tadi kita blok, kita copy, edit copy, kemudian kita pastekan di bagian username. Selanjutnya password. Password itu bisa ketik langsung atau copy dari notepad. Kemudian kita pastikan passwordnya, ya, atau diketik juga bisa. Nah, pengisian data hostname, username, password, dan database. Selanjutnya kita klik tombol Save Change yang ada pada bagian atas di sebelah close. Nah, disimpan dan sukses ya. Setelah sukses disimpan, kita akan jalankan e-learning yang baru saja kita upload ya. Caranya kita buka tab baru, kemudian ya boleh dengan cara di copy kembali di subdomain nama domainnya, atau kalau kita ingat langsung saja bisa diketikkan. Ini contohnya ya, kita blok, kita copy, kemudian kita pastekan di browser. Nah, inilah hasil dari uploadan e-learning pada web hosting tadi. Selanjutnya, kita akan coba untuk melakukan login pada laman e-learning yang baru saja terbuka ini. Kita akan masukkan username dan password, kemudian melakukan login pada halaman admin dari e-learning madrasah. Ya, dan berhasil. Kita lihat, inilah tampilan-tampilan dari e-learning madrasah, yang mana di sini kita bisa mengimport data guru, data siswa, mata pelajaran, dan lain-lainnya. Demikian tutorial kita pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.